berikutnya, nomor 9. Wanita yang pertama kali mati syahid di dalam perjuangan menegakkan agama Islam yaitu A. Sofiyah binti Abdul Muthalib, B. Ummu Ammar Sumayyah binti Khayyat, C. Hajar ibunda Ismail, D. Saudah binti Zam'ah, E. Zarqa al-Yamamiyah. Nah, mana jawabannya? Maka jawabannya adalah B, yaitu Ummu Ammar Sumayyah binti Khayyat. Siapa dia itu sebenarnya? Dia itu, ini sebenarnya namanya adalah Sumayyah. Kalau Ummu Ammar itu karena anaknya namanya Ammar bin Yasir. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah A. Sunnah, B. Syarat perlengkapan, C. Wajib, D. Rukun, E. Syarat dalam nikah ya. Jadi kedudukan wali dalam pernikahan itu jawabannya mana? Wali adalah rukun ya. Jadi wali itu adalah rukun. Jawabannya apa? D, yaitu rukun dalam nikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Ibnu Romlan. Alhamdulillah, insyaallah hari ini kita akan membahas latihan soal ya untuk terkait dengan persiapan P3K, khususnya untuk para penyuluh non PNS yang ingin melaksanakan atau menghadapi tes P3K. Semoga nanti materi ini bermanfaat ya. Silahkan dikaji, didengarkan, karena kami bukan hanya memberikan jawaban tapi mengulas dari pertanyaan dan jawaban. Jadi dengan memperhatikan ini menjadikan sumber ilmu, semoga bisa membantu memahami, kemudian nanti di saat dihadapkan dengan soal-soal maka tidak terjadi kesulitan, dan dengan itu semoga bermanfaat ya. Silahkan disimak video sampai tuntas, kaji satu persatu, siapkan pulpen dan kertasnya untuk sambil belajar ya. Silahkan siapkan kertas dan pulpennya untuk sambil belajar menjawab pertanyaan dan perhatikan apa yang dijelaskan dari poin ke poin ya. Kemudian silahkan sekiranya ini bermanfaat untuk like dan subscribe serta komen di bawah dari video berikut. Kemudian dengan itu nanti insya Allah membantu semangat kami, dan kami akan persiapkan materi-materi soal berikutnya ya, untuk latihan-latihan materi-materi yang lain, seperti ada pertanyaan khusus untuk para penyuluh ya, terkait dengan kepenyuluhan ya, baik penyuluh PNS maupun non PNS. Di situ ada nanti insya Allah kita siapkan soal yang untuk latihan, dan ini untuk hari ini soal yang terkait dengan materi keagamaan, karena ini juga penting, maka silahkan diperhatikan. Selamat sukses, salam sukses untuk kalian semuanya, untuk Bapak Ibu sekalian, sukses selalu, barakallah, semoga lolos dalam menghadapi ujian P3K. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Kaum muslimin Makkah yang ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah disebut A. Ansor, B. Suku Aus, C. Muhajirin, D. Bani Hasyim, E. Hijrah. Nah, sekarang pilih mana jawaban dari A, B, C, D, E. Baik, sebelum dijawab saya perlu perjelaskan bahwa A itu adalah Ansor, itu adalah kaum muslimin Madinah yang menolong kedatangan kaum muhajirin dari Makkah. Jadi penjelasan Ansor itu adalah kaum muslimin Madinah yang menolong kedatangan kaum muhajirin dari Makkah. Kemudian yang B itu ada suku Aus, itu adalah salah satu kabilah Arab yang tinggal di Madinah. Adapun yang C adalah muhajirin, yang penjelasannya adalah kaum muslimin Makkah yang berhijrah bersama Rasulullah ke Madinah. Yang D, Bani Hasyim, adalah suku Quraisy, keturunan Hasyim bin Abdul Manaf. Yang E adalah hijrah. Hijrah itu artinya berpindah. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, bisa dari Mekah ke Madinah, bisa dari Mekah ke Taif, dan lain sebagainya. Itu hijrah. Nah, sekarang dari pertanyaan tersebut, maka jawabannya mana? Kaum muslimin Mekah yang ikut berhijrah bersama Rasulullah SAW ke Madinah disebut C. Jawabannya adalah muhajirin. Jawabannya adalah C, yaitu muhajirin. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Konsekuensi logis akibat orang bersifat kikir
adalah akan mengalami nasib sebagaimana yang digambarkan dalam ayat A. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Ini dalam surah Al-Isra ayat 27. Kemudian wa amma man bakhila wastagna, yang B, wa amma man bakhila wastagna. Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, itu artinya ya, itu surah Al-Lail ayat 8. Ini sifat orang bakhil. Yang C, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Ya. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Surah Al-Isra ayat 29, itu yang C. Yang D, sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Itu surah Ali Imran ayat 180. Kemudian innahu la yuhibbul musrifin, artinya sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Surah Al-A'raf ayat 31. Maka dari pertanyaan tadi, konsekuensi logis akibat orang yang bersifat kikir, ya, akibat sifat kikir ya, adalah akan mengalami nasib sebagaimana yang digambarkan dalam ayat. Maka jawabannya adalah D. Sayutawwaku nama bakhilu bihi yaumal qiyamah. Bahwa harta yang mereka bahilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. Surah Ali Imran ayat 180, itu akibat dari sifat kikir. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Lafad adni yadkhulunaha mempunyai hukum bacaan A. Idhar, B. Idgham bila gunah, C. Idgham bi gunah, D. Ikhfa, E. Iqlab. Nah, maka jawabannya yang mana? Di situ ada kasroh tain bertemu ya atau kasroh tanwin ketemu ya. Adni yadkhulunaha. Maka jawabannya adalah idgham bi gunah. Jawabannya C. Idgham bi gunah. Tanwin ketemu ya. Yang soal keempat berikutnya ya. Berikut ini teks sebuah ayat yang mengandung perintah bahwa setiap orang mukmin harus berupaya menciptakan keseimbangan antara mencari keperluan dunia dan akhirat. Maka mana jawabannya A, B, C, D, E? Yang A, laisa alaikum junahun an tabtahu fadlan mir rabbikum. Al-Baqarah ayat 198 ya. Kemudian B-nya inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha. Surah Al-Isra ayat 30 yang artinya sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki. Yang C, fa idza qudiyatis shalatu fantasiru fil ardi. Itu surah Jumat ya, kita sering mendengar ya. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi. Yang D, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Yang artinya ini surah Al-Qasas ya, ayat 77 yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan kebahagiaan dan kenikmatan dunia. Yang terakhir E, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini doa ya, doa bahagia di dunia ya. Surah Al-Baqarah ayat 200 sampai 201. Jadi mana jawabannya? Dari tentang teks sebuah ayat yang mengandung perintah bahwa setiap orang mukmin harus berupaya menciptakan keseimbangan antara mencari keperluan dunia dan keperluan akhirat. Maka jawabannya adalah D. Wabtaghi fi ma taqallud darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Baik, soal kelima. Bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah A. 3 bulan 10 hari, B. 4 bulan 10 hari, C. 3 bulan 15 hari, D. 4 bulan 15 hari, E. 3 kali suci. Nah, ini mana masa iddahnya bagi wanita yang ditinggal mati suaminya sedang dia tidak hamil? Maka jawabannya adalah B, yaitu 4 bulan 10 hari. Mengapa demikian? Karena ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna
arba'ata asyhuri wa asra. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Ini surah Al-Baqarah ayat 234. Maka jelas jawabannya soal nomor 5, bagi seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya dan tidak dalam keadaan hamil, maka masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Jawaban pada huruf B. Soal ke-6. Berikut ini sifat yang berkaitan erat dengan pengendalian diri kecuali A. Tasamuh, B. Tabah, C. Tekun, D. Tawakal, E. Tenang. Mana jawabannya? Baik, coba kita kaji ya makna dari dari semua poin-poin tersebut. Yang pertama, tasamuh itu artinya toleransi ya, saling memaafkan, saling menghargai, itu tasamuh. Berarti ini termasuk pengendalian diri. Kemudian tabah. Tabah itu artinya tetap dan kuat hati menghadapi segala sesuatu yang tidak menyenangkan, segala kondisi yang tidak menyenangkan, itu artinya tabah. Juga termasuk posisi pengendalian diri. Kemudian tekun. Tekun itu rajin, semangat, dan bersungguh-sungguh, itu tekun. Kemudian D. Tawakal. Tawakal itu berserah diri dan bersabar. Ini kan termasuk pengendalian diri. Kemudian yang E. Tenang. Tenang itu tidak gelisah. Sakinah ya, tenang, tidak gelisah. Itu berarti termasuk pengendalian diri. Jadi mana jawabannya? Berikut ini sifat yang berkaitan erat dengan pengendalian diri kecuali. Nah, masalahnya kecuali, maka C. Tekun. Ya, kecuali tekun. Baik. Selanjutnya kita soal ke-7. Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanad dan tidak memiliki kejanggalan disebut hadis A. Mutawatir, B. Dhaif, C. Ahad, D. Hasan, E. Sahih. Nah, boleh sekali lagi saya jelaskan definisi masing-masing atau pengertian masing-masing. Kalau hadis mutawatir, yang A itu mutawatir, itu penjelasannya hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak, perawinya banyak. Nah, itu mutawatir ya. Kemudian hadis dhaif adalah hadis lemah karena tidak memenuhi syarat sebagai hadis sahih maupun hadis hasan. Kemudian hadis ahad itu apa? Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang perawi saja. Kemudian D, hadis hasan adalah hadis yang memenuhi syarat hadis sahih, namun sebagian ingatan perawinya kurang kuat. Itu hadis hasan. Yang terakhir hadis sahih adalah ya seperti penjelasan dalam soal, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna ingatannya, bersambung sanad dan tidak memiliki kejanggalan, itulah hadis sahih. Maka jawabannya mana? Jawaban untuk nomor 7 adalah jawabannya E, yaitu hadis sahih. Yang ke-8 ya. Pengertian ijma' menurut bahasa adalah A. Sama dalam bekerja, B. Berusaha sekuat tenaga, C. Berketetapan hati terhadap sesuatu, D. Berserah diri terhadap sesuatu, E. Bersungguh-sungguh terhadap sesuatu. Maka jawabannya adalah C, yaitu berketetapan hati terhadap sesuatu, itu ijma'. Soal berikutnya nomor 9. Wanita yang pertama kali mati syahid di dalam perjuangan menegakkan agama Islam yaitu A. Sofiyah binti Abdul Muthalib, B. Ummu Ammar Sumayyah binti Khayyat, C. Hajar ibunda Ismail, D. Saudah binti Zam'ah, E. Zarqa al-Yamamiyah. Nah, mana jawabannya? Maka jawabannya adalah B, yaitu Ummu Ammar Sumayyah binti Khayyat. Siapa dia itu sebenarnya? Dia itu, ini sebenarnya namanya adalah Sumayyah. Kalau Ummu Ammar itu karena anaknya namanya Ammar bin Yasir. Itu siapa? Sekali lagi dia adalah budaknya Abu Huzaifah ya. Jadi suaminya bernama Yasir, anaknya bernama Ammar bin Yasir. Ini keluarga Yasir yang disiksa oleh Abu Huzaifah di saat
keluarga Yasir ini masuk Islam. Jadi Ummu Ammar Sumayyah binti Khayyat ini meninggal sebagai syahid wanita, kemudian juga Yasir juga demikian. Nah, inilah keluarga yang luar biasa menegakkan agama Islam. Jadi jawabannya mana? Sekali lagi, wanita yang pertama kali mati syahid di dalam memperjuangkan penegakan agama Islam yaitu Ummu Ammar Sumayyah binti Khayyat. Soal ke-10, mensolatkan jenazah hukumnya adalah A. makruh, B. fardu ain, C. sunnah muakkad, D. sunnah biasa atau tatawwu, E. fardu kifayah. Maka jawabannya adalah E, yaitu fardu kifayah. Kenapa? Karena pengertian fardu kifayah adalah kewajiban bersama. Jika sudah ada yang mengerjakan, maka yang lain gugur kewajiban. Namun jika tidak ada yang mengerjakan, semua menanggung dosanya. Artinya sholat jenazah kalau sudah ada yang mengerjakan, yang lain gugur kewajiban. Tapi kalau nggak ada yang mensolatkan jenazah tersebut, maka dosa semua. Maka disebut dengan fardu kifayah. Baik, soal ke-11. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Maka bunyi lanjutan ayat tersebut adalah A. Nahnu narzukukum wa iyyakum. B. Inna rabbaka yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. C. Sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. D. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram. E. Kadzalika jazaul kafirin. Maka jawabannya yang mana? Lanjutan dari firman Allah atau Al-Qur'an, wala taqtulu auladakum khasyata imlak adalah jawabannya A. Nahnu narzukukum wa iyyakum. Ini ada di surah Al-Isra ayat 31. Boleh dilihat, dicek Qur'annya ya. Baik, nomor 12. Pada tahun 750 Masehi, dinasti Bani Umayyah tumbang dan kekuasaannya diambil oleh A. dinasti Mamluk, B. dinasti Bani Abbas, C. kerajaan Turki Utsmani, D. kerajaan Mughal, E. dinasti Bani Saljuk. Mana jawabannya? Maka jawabannya adalah dinasti Bani Abbas, yaitu B. Jawabannya B, dinasti Bani Abbas. Kenapa? Karena kekuasaan Bani Umayyah itu di Damaskus ya runtuh pada tahun 750 Masehi ketika Khalifah Marwan II ya dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah dalam peperangan Dzab. Nah, ini yang harus difahami. Selanjutnya, soal ke-13. Setiap kebaikan, kelezatan, kebahagiaan, bahkan setiap keinginan yang terpenuhi adalah pengertian nikmat menurut siapa? A. Ibnu Mas'ud, B. Imam Ghazali, C. Ibnu Abbas, D. Syekh Muhammad Abduh, E. Syekh Muhammad Rasyid Ridho. Maka jawabannya adalah Imam Ghazali. Jadi setiap kebaikan, kelezatan, kebahagiaan, bahkan setiap keinginan yang terpenuhi adalah pengertian dari nikmat, itu menurut Imam Ghazali. Jawabannya B. Nomor 14. Kandungan surah Al-Baqarah ayat 30 menceritakan tentang A. kejadian manusia, B. penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi, C. tugas manusia sebagai makhluk, D. keikhlasan dalam beribadah, E. berusaha dengan ikhlas dan tawakal. Sebenarnya apa bunyi surah Al-Baqarah ayat 30 tersebut? Nah, bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu bunyinya. Berarti apa jawabannya? Jawabannya adalah B. penciptaan manusia dan penguasaannya di bumi. 15. Kedudukan wali dalam pernikahan adalah A. sunnah, B. syarat perlengkapan, C. wajib, D. rukun, E. syarat dalam nikah ya. Jadi kedudukan wali dalam pernikahan itu jawabannya mana? Wali adalah rukun ya. Jadi wali itu adalah rukun. Jawabannya apa? D, yaitu rukun dalam nikah. Mengingat rukun, maka jika pernikahan tanpa wali, maka nikahnya menjadi batal. Sekali lagi, kedudukan wali dalam pernikahan adalah rukun nikah. Jawabannya D. Soal ke-16. Surah Al-An'am ayat 162 sampai 163
biasanya dibaca dalam mengerjakan sholat yang disebut A. Doa kunut, B. Doa antara dua sujud, C. Iktidal, D. Doa iftitah, E. Takbiratul ihram. Sebenarnya apa bunyi surah Al-An'am ayat 162-163? Bunyinya adalah Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini bunyi surah Al-An'am ayat 162-163. Artinya ayat tersebut biasanya dibaca sebagai bacaan apa? Bacaan doa iftitah. Jawabannya D. Doa iftitah. Soal ke-17. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Hadis ini memiliki kesamaan makna dengan peribahasa A. Air beriak tanda tak dalam, B. Sedikit bicara banyak bekerja, C. Diam adalah emas, D. Habis manis sepah dibuang, E. Patah tumbuh hilang berganti. Nah, mana hadis yang memiliki makna kesamaan makna dengan peribahasa tersebut di antara A, B, C, D, E? Baik, coba kita artikan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya adalah C. Diam adalah emas. 18. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah titik-titik. Sambungan arti dari surah Al-Hujurat ayat 18 tersebut adalah A. Maha melihat apa yang kamu kerjakan, B. Maha mengetahui lagi maha bijaksana, C. Maha mendengar lagi maha mengetahui, D. Maha melihat segala sesuatu, E. Maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, maka mana jawabannya dari A, B, C, D, E? Soal nomor 18. Sebenarnya apa bunyi ayat surah Al-Hujurat ayat 18 tersebut? Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard wallahu basirum bima ta'malun. Maaf. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berarti mana jawabannya? Allah Maha melihat yang kamu kerjakan. Jawabannya adalah A. Soal ke-19. Tawaf ifadah termasuk salah satu A. Sunnah haji, B. Syarat haji, C. Rukun haji, D. Wajib haji, E. Rukun umroh. Mana jawabannya? Tawaf ifadah. Maka jawabannya adalah tawaf ifadah merupakan rukun haji. C ya, jawabannya C. Rukun haji. Jadi mengapa? Karena tawaf ifadah wajib dilakukan oleh jamaah haji. Kalau tidak melakukan tawaf ifadah, maka gugur hajinya. Maka menjadi rukun haji. Yang ke-20. Soal ke-20. Dalil berikut menunjukkan bahwa Allah Maha Esa. Mana? Ya. Dalil berikut menunjukkan bahwa Allah Maha Esa adalah A. Huwal awwalu wal akhiru, B. Laisa kamitslihi syai'un, C. Kullu nafsin dha'iqatul maut, D. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir, E. Qul huwallahu ahad. Maka jawabannya jelas, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi soal nomor 20 jawabannya E. Qul huwallahu ahad. Baik, soal ke-21. Nama khalifah yang terpilih secara mufakat setelah Rasulullah SAW wafat adalah A. Utsman bin Affan, B. Abu Bakar As-Siddiq, C. Ali bin Abi Thalib, D. Abdullah bin Umar, E. Umar bin Khattab. Maka jelas ya jawabannya ya B, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nama khalifah yang terpilih secara mufakat setelah Rasulullah SAW wafat adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jawabannya B. Selanjutnya, ilmu kalam adalah bagian dari A. Ilmu usuluddin, B. Ilmu balaghah, C. Ilmu tarbiyah, D. Ilmu syariah, E. Ilmu dakwah. Jadi ilmu kalam itu jawabannya mana? Ilmu kalam adalah bagian dari
ilmu usuluddin. Berarti jawabannya A. Jawabannya adalah A. Jadi ilmu kalam adalah ilmu yang membahas soal-soal keimanan yang sering juga disebut dengan sebagai ilmu aqaid atau ilmu usuluddin. Jadi jelas ya bahwa ilmu kalam adalah bagian dari ilmu usuluddin. Soal ke-23. Wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah A. Khadijah bin Khuwailid, B. Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, C. Zainab binti Jahsi As-Sadiyah, D. Hafizah Khatum binti Muhammad Said, E. Sayyidah Ruqayyah radhiyallahu anha. Siapa jawabannya? Jawabannya adalah Khadijah binti Khuwailid. Jawabannya A. Istri Rasulullah yang pertama ya, Khadijah binti Khuwailid. Soal ke-24. Tempat mabit setelah selesai wukuf adalah A. Maqam Ibrahim, B. Arafah, C. Multazam, D. Hijr Ismail, E. Musdalifah. Di mana coba? Jadi jawabannya adalah tempat mabit setelah selesai wukuf adalah di Musdalifah. Jawabannya E. Mengapa Musdalifah? Setelah wukuf, setelah selesai wukuf, maka tempat mabitnya di Musdalifah. Jadi biasanya begini kronologisnya. Setelah matahari tenggelam, ketika masuk maghrib pada hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah ya, kemudian biasanya jamaah haji itu meninggalkan Arafah menuju Musdalifah. Di tempat inilah jamaah haji akan melaksanakan mabit sampai melewati tengah malam pada 10 Dzulhijjah. Itulah maka tempat mabit setelah wukuf di Arafah adalah di Musdalifah. Jadi pada maghrib sampai tengah malam ya. Kemudian soal ke-25. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa tersebut di atas adalah doa siapa? A. Nabi Yunus alaihissalam, B. Nabi Ibrahim alaihissalam, C. Nabi Nuh alaihissalam, D. Nabi Adam alaihissalam, E. Nabi Musa alaihissalam. Jawabannya adalah ini doanya Nabi Adam. Jawabannya adalah D. Doa Nabi Adam alaihissalam. Jadi doa ini yang dibaca tersebut yang dibaca oleh Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu ketika Nabi Adam sadar akan kesalahannya saat tinggal di surga bersama istrinya yaitu Siti Hawa, akan tetapi terbujuk rayuan setan sehingga mengakibatkan Nabi Adam dan Siti Hawa keluar dari surga. Maka penyesalan tersebut atas dosa, atas kesalahan tersebut, maka Nabi Adam berdoa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Selanjutnya soal nomor 26. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Maksud pokok ayat di atas adalah A. Larangan melakukan perbuatan jahat, B. Kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar, C. Kewajiban melakukan perbuatan baik, D. Kewajiban mengurusi kepentingan umat, E. Kewajiban berbuat baik pada orang tua. Maka jelas ya, ini ayat adalah surah Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu jelas maksudnya adalah perintah menjalankan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu jawabannya B. Kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Selanjutnya ke-27 ya, soal ke-27, bahwa nama lain dari ilmu mawaris adalah A. ilmu faraid, B. ilmu hisab, C. ilmu mantik, D. ilmu balaghah, E. ilmu falak. Nama lain dari ilmu mawaris adalah jawabannya A, yaitu ilmu faraid ya, ilmu yang membahas mengenai pembagian harta warisan serta aturan-aturan tentang siapa saja yang berhak mendapatkan warisan. Itu ilmu faraid atau ilmu mawaris. Baik. Selanjutnya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayat Al-Quran yang tersebut di atas terdapat dalam surah apa? A. Ali Imran ayat 103, B. Ali Imran ayat 104, C. Ali Imran ayat 105, D. Ali Imran ayat 106, E. Ali Imran ayat 107. Jawabannya mana yang benar?
Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu itu adalah surah Ali Imran ayat 103. Jawabannya A ya. Jawabannya A, Ali Imran ayat 103. Kemudian tujuan perkawinan dalam Al-Qur'an adalah untuk menumbuhkan ketentraman dan rasa kasih sayang. Tujuan tersebut ditegaskan dalam Al-Qur'an surah A. Ar-Rum ayat 31, B. Al-Baqarah ayat 21, C. An-Nisa ayat 2, D. Ar-Rum ayat 21, E. Al-Ankabut ayat 21. Ini tujuan perkawinan ya. Tujuan perkawinan tentunya adalah biar membangun suasana sakinah mawaddah warahmah, itu tertuang dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu jawabannya D, Ar-Rum ayat 21 ya. Bunyinya gimana sebenarnya itu? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Itu bunyi ayat dari surah Ar-Rum ayat 21 ya. Soal 30. Berikut ini adalah nama-nama lain dari dakwah. Ya, para penyuluh harus tahu ya, nama-nama lain dari dakwah kecuali. Nah, kecuali ya. A. Tabligh, B. Tausiyah, C. Mau'izah hasanah, D. Tabayyun, E. Amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi mana nama lain dari dakwah itu mana? Kecuali apa dari 5 poin A, B, C, D, E ini? Maka jelas jawabannya yaitu tabayyun. D. Kenapa tabayyun? Coba kita perjelas ya. Tabligh itu artinya menyampaikan, kan dakwah. Kemudian tausiyah memberi wasiat kebaikan, itu tausiyah, memberi wasiat kebaikan. Kemudian mau'izah hasanah artinya memberi nasihat yang baik, kan dakwah juga. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar adalah menyuruh kepada kebaikan dan melarang pada perbuatan mungkar, tentunya juga dakwah. Maka yang bukan termasuk nama lain dakwah adalah tabayyun. Jawabannya D ya, kecuali tabayyun, yang lain nama-nama dakwah. Demikian barangkali latihan kita untuk soal terkait dengan materi keagamaan untuk khususnya para penyuluh non PNS ya yang ingin mengikuti ujian P3K. Semoga latihan ini membantu, karena bagaimanapun ini penting menunjukkan kemampuan para penyuluh. Dengan tes seperti ini menunjukkan kemampuan penyuluh tentang terkait pemahaman keagamaan. Semoga sekali lagi membantu, dan semoga kita doakan para penyuluh yang ikut tes P3K tahun ini mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan kelulusan ya. Amin Allahumma amin. Maka sebelumnya silahkan untuk like dan subscribe, dan juga komen ya, barangkali ada sesuatu yang mau disampaikan atau diinginkan oleh para calon peserta khususnya. Dan insya Allah dengan like dan subscribe, insya Allah kami membantu semangat ya kami untuk menyiapkan soal-soal yang lain ya, masih banyak sekali, khususnya ada soal-soal yang terkait dengan materi kepenyuluhan ya, penyuluh non PNS itu kan ada regulasi dan lain sebagainya. Insya Allah kami siapkan contoh soal. Maka silakan like dan subscribe dulu sehingga nanti bisa kami tahu semangat calon peserta seluruhnya. Demikian, kurang maaf, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.